Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rafifah, NIM 040101210025. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menyampaikan kajian saya dengan judul Tips Hidup Rukun Bertetangga. Disclaimer ya, untuk video ini, dalam kajian ini saya mendapatkan referensi dari buku Akhlak Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia, yang mana terdapat dalam halaman 2215 yang terdapat tema yaitu akhlak bertetangga. Teman-temanku, pastinya kita semuanya hidup di lingkungan sosial dan tidak asing dengan yang namanya tetangga. Ya, Tetangga merupakan orang yang hidup di dekat rumah kita atau penghuni di sekeliling rumah kita. Lalu, tetangga itu juga ada dua. Ada tetangga jauh dan tetangga yang dekat. Dan tetangga dekat ini bisa disebut sebagai orang terdekat kita atau saudara kita. Mengapa tersebut? Karena jika kita mempunyai suatu hajatan, nah tetangga inilah yang akan membantu kita yang pertama kali. Lalu jika kita mendapatkan musibah sakit, dan tetangga yang dekat inilah yang akan menjenguk kita yang pertama kali ketika membantu merawat kita. Dan juga ketika ada kematian, dan tetangga jugalah yang akan membantu kita untuk melewati beberapa fase ketika kita mendapatkan musibah tersebut. Nah, jadi tetangga yang dekat ini bisa dikatakan sebagai orang yang paling dekat setelah keluarga kita sendiri, karena beliau merupakan orang yang memberikan pertolongan pertama kepada kita. Hal ini juga sesungguhnya telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakas aymanukum. Innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib-karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu tadi merupakan beberapa penjelasan tentang tetangga. Nah, di sini saya juga mempunyai tips gimana sih hidup rukun bertetangga. Adapun tips yang pertama, kita bisa menghindari segala sesuatu yang dapat mengganggu dengan kehidupan tetangga nih. Contohnya, ketika kita melakukan berteriak keras yang tidak ada manfaatnya, lalu kita memutar musik yang terlalu keras sehingga menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu istirahatnya tetangga, seperti itu. Jadi lebih baik kita saling menjaga biar kita tidak menimbulkan pertengkaran terhadap tetangga. Yang kedua adalah saling menjaga silaturahim, dengan kita saling mengunjungi dan kita juga mempunyai rasa sikap peka. Contohnya tadi sudah saya jelaskan, ketika tetangga kita mempunyai sebuah hajatan, kita kan jelasnya kita pembantu. Apabila kita mempunyai musibah, kematian, sudah seharusnya seorang tetangga itu langsung saling membantu, apalagi seorang muslim.
Kalau bisa kita tidak harus menunggu untuk diminta bantuan, tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita membantu duluan tetangga tersebut, apalagi dengan berkaitan dengan masalah keuangan seperti itu. Dan yang ketiga, kita bisa bersikap murah hati dengan tetangga sesuai dengan ajaran Nabi. Contoh yang bisa kita lakukan ada saling berbagi makanan, minuman, masakan. Jika mempunyai kita rezeki lebih, kita juga bisa saling membantu berbagi kepada tetangga seperti itu. Dan hal ini juga telah dijelaskan pada hadis Nabi yang mana bunyinya, apabila engkau membuat suatu masakan, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian undanglah tetanggamu dan engkau dapat membaginya kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang keempat, yaitu kita juga bisa kita harus membicarakan hal-hal yang baik terhadap tetangga. Kita harus bisa menjaga rahasia tetangga, dan juga apabila ada keburukan tetangga kita, seharusnya kita bisa menjaga baik nama tetangga tersebut, bukan malah dijadikan sebagai bahan untuk gosip dan fitnah. Dan yang kelima adalah kita bisa menjaga hubungan baik dengan sesama istri tetangga, dengan sesama anak tetangga, dengan sesama suami tetangga, seperti itu. Dan hubungan yang baik ini bukan hanya dengan tetangga dekat saja, tapi dengan semua tetangga yang ada. Itu tadi merupakan tips yang bisa kita lakukan bisa kita lakukan untuk menjadi rukun dengan tetangga. Maka dari itu, bisa kita tanamkan pada diri kita untuk menjadi sosok yang menghargai tetangga, mencintai tetangga, menyayangi tetangga, dan saling menjadi penolong tetangga. Jika kita sudah tanamkan hal beberapa tersebut, insya Allah lingkungan kita menjadi aman, damai, sentosa, dan serta jauh dari lingkungan yang buruk. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.